Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu punya maksud dan tujuan. Karena Dia Allah kita yang kaya, Dia tidak hanya sekedar menyelamatkan kita, tetapi Tuhan akan mencukupi, memberkati kita dalam segala hal. Harusnya, kalau kita berjalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, kita berjalan dalam ketetapan Tuhan, Tuhan pasti berkatin kita. Selama kita cari Tuhan, yang menjadi sumber berkat, kita akan dapatkan semuanya. Dan Tuhan berjanji, bahkan Dia rela kaya menjadi miskin, supaya kita ini yang miskin menjadi kaya. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen yang percaya Tuhan masih terbelenggu dengan hutang, terbelenggu dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Padahal Tuhan kan janjikan untuk kita hidup dalam kelimpahan. Tapi pada kenyataannya kan janji itu nggak sampai semua orang bisa nikmatin. Masih banyak orang terjerat dengan hutang sampai hidupnya merana dan menderita. Yang kita perlu kejar hari ini, Tuhan. Ketika kita cari Tuhan, kita akan dapatkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan limpahkan kita. Dan Tuhan akan bawa kita ngalami namanya hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Ketika Tuhan bawa kita hidup dalam berkelimpahan dalam Kristus, tujuannya bukan untuk membuat kita ini bermewah-mewahan, tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Dari berkat yang Tuhan percayakan sama kita, bisa dipakai untuk membiayain pekerjaan Tuhan. Makanya, kita harus tahu, kenapa kalau Tuhan berkatin kita? Tuhan punya maksud apa? Tuhan punya tujuan apa? Dari setiap rupiah yang Tuhan percayakan sama kita, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tapi banyak orang tidak bisa ngerti tujuan Tuhan ketika diberkatin. Dia lupa, dia pakai untuk kemewahannya. Dia pakai untuk tujuan pribadinya sendiri. Karena dalam setiap rupiah ada bagian-bagian tertentu yang menjadi hak orang lain, bukan untuk kita semuanya. Makanya kita mesti sadar diri, kita harus jadi pengelola yang baik harta Tuhan, bukan menjadi pengelola yang tamak, bukan menjadi hamba yang tamak, yang serakah, hanya memuaskan diri sendiri dengan uang, harta, kekayaan, dan kemewahan. Tuhan panggil kita, Tuhan berkatin kita, Tuhan limpahi kita dengan semua anugerah dan kemurahannya. Tuhan punya maksud dan tujuan supaya namanya dipermuliakan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan tetap akan memberkatin anak-anak yang dikasihinya. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Artinya selama kita berjalan bersama Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, ada pemeliharaan Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Yang jadi isu utama, yang jadi persoalan utama pada setiap orang adalah bagaimana hidupnya berkecukupan dalam segala hal. Tidak kekurangan, tidak miskin, tidak melarat. Cukup makan, cukup papan, cukup sandang. Dan bisa melakukan kegiatan dengan baik. Di sisi lain juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya kita harus tahu, sumber hikmat itu adalah hidup takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki hikmat, kita akan mendapatkan banyak hal. Kita akan bisa mengelola keuangan dengan baik. Tuhan berikan keahlian, Tuhan berikan kemampuan kita untuk mengelola hartanya Tuhan. Hari ini, kita akan lihat janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Ada 3 penyediaan Tuhan yang kita akan pelajarin hari ini. Mungkin hari ini ada beberapa orang yang sudah bekerja, sudah dihabiskan waktunya mengelola bisnis usaha, tapi hasilnya masih pas-pasan. Sudah kerja, berangkat dari jam 7, mungkin jam 8, mungkin ke kantor, pulang jam 5, hidupnya masih pas-pasan. Masih hanya just enough, masih cukup buat makan. Hanya jalani hidup, hanya sekedar bertahan. Dengerin baik-baik, semuanya by proses, seperti yang Tuhan izinkan. Supaya kita ngerti ini, kalau kita berada dalam fase ini, berarti kita sedang berada di titik ini. Kita akan lihat di Keluaran 16, ayat yang 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk memunahkan seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Coba perhatikan, orang-orang Israel ini
makan kenyang di tanah Mesir. Sekalipun mereka dalam perbudakan, melalui tangan orang-orang Mesir, Tuhan memberikan penyediaan. Ada orang-orang tertentu yang sedang dalam posisi ini. Sekalipun masih di dalam masa perbudakan di tanah Mesir, bangsa Israel dicukupin. Adakan penyediaan. Lewat apa? Lewat orang-orang Mesir. Mungkin hari ini engkau dalam posisi seperti ini. Jalan terus sama Tuhan. Tuhan itu pelihara kita. Tuhan pasti pelihara kita. Dan Tuhan akan kirim orang-orang tertentu di sekitaran hidup kita ini. Kita terkoneksi dengan mereka. Dan orang-orang ini bisa dipakai Tuhan untuk membuka jalan untuk memberkatin kita. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Di dalam hidup kita ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya by design. Semuanya dikontrol dan dikendalikan kerajaan Allah. Jadi kita harus tahu ini, bahwa Tuhan pelihara kita sekalipun kita di dalam masa-masa sulit, masa-masa perbudakan seperti orang Israel. Di masa perbudakan mereka hidup dipelihara Tuhan. Sekalipun mereka mengalami kesusahan. Dengerin baik-baik ya. Tuhan punya hukum yang universal. Orang berdosa dan orang benar dapat matahari yang sama, dapat hujan yang sama, dan ketika orang-orang ini bekerja, pasti akan mendapatkan upah. Ini hukumnya Tuhan. Tetapi ada yang menonjol di dalam fase ini, perut bisa kenyang, tetapi hati seperti dipahitkan. Bisa makan kenyang, bisa tinggal dengan nyaman, tetapi ada sesuatu yang rasanya itu mengekang begitu rupa. Oleh karena dosa menguasai orang-orang Israel, dia bisa makan kenyang, dia bisa tidur nyenyak, tetapi mereka dalam masa perbudakan. Kalau kita lihat di pasal 16 ini, mereka bisa makan daging, makan roti sampai kenyang, tetapi sebetulnya mereka harus bekerja dengan keras, harus bayar mahal dengan kerja keras. Ini adalah masa-masa di dalam masa perbudakan. Kita dicukupin semuanya dengan baik, kebutuhan kita dicukupin dengan baik, tapi kita terikat dengan hutang mungkin. Kita terikat dengan kebutuhan yang lain. Kita harus bekerja capek, bersusah payah, berkeringat hanya untuk makan kenyang dan tidur nyenyak saja. Dengerin baik-baik. Kita akan lihat di Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 dan 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput dari yang akan kau hasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Ini seperti kejadiannya Adam dan Hawa setelah dia hidup dalam dosa, dia harus bekerja keras. Begitu rupa, baru dia akan mendapatkan berkat. Perhatikan, kutukan Tuhan di Kejadian pasal yang ketiga ini, mereka harus bersusah payah mencari rezeki, berpeluh, harus mencari makan. Dan ini dialami oleh orang-orang yang masih berada di masa perbudakan. Orang-orang di masa perbudakan mereka bekerja keras, mereka berpeluh, bersusah payah, mereka menderita begitu rupa, baru mereka mendapatkan upah. Sampai hati mereka itu seperti dipahitkan dan harus melewati hari demi hari berjuang begitu rupa. Dengerin baik-baik. Tapi sebenarnya Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa. Tuhan sebenarnya menyediakan berkat bagi kita ini secara luar biasa. Tidak harus bersusah payah seperti orang dunia, berjerih lelah seperti layaknya orang kerja keras mati-matian hanya untuk bisa makan. Dengerin baik-baik. Kita punya Tuhan Allah yang punya perjanjian, yang akan membuat apa saja yang kita kerjakan Tuhan bikin berhasil. Kita nggak akan sampai menderita kekurangan, miskin dan melarat. Kita akan lihat di Amsal 10 ayat yang kedua-dua. Berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita sebagai anak-anak perjanjian, berkat Tuhan yang akan membuat kita diberkati menjadi kaya. Tapi tidak ada kesusahan yang akan menambahinya. Tetapi kalau orang di masa perbudakan, memang dia diberkati, tapi susah payah dan jerih lelah yang harus dibayar dengan harga yang mahal. Ini di masa perbudakan nih. Masa ini
Kalau Bapak Ibu sedang alami beranjak keluar dari masa perbudakan ini, beralih ke masa di mana Tuhan akan sediakan dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan sediakan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Memang kita ini hari ini memang harus bekerja mencari nafkah dengan tanggung jawab segala sesuatu. Tapi tidak harus kita mencari nafkah dengan menderita. Kalau Bapak Ibu dalam masa perbudakan ini beralih, terima Yesus, undang Yesus masuk hatimu, jalan bersama Yesus, bertobat dari semua kesalahan dan pelanggaranmu, tinggalkan dosa, dan mulai jalan belajar menikmati hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan menyediakan sesuatu yang baik. Tuhan menyediakan sesuatu yang baik. Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dia akan memelihara, Dia akan mencukupi, Dia akan memberkatin kita dengan caranya yang luar biasa. Tapi kalau engkau masih hidup di dalam dosa, engkau masih ikut cara dunia caramu, engkau bekerja seperti caranya orang dunia, engkau akan diberkati tapi ada susah payah yang mengikutinya. Ada orang-orang tertentu kerja mati-matian, hematnya luar biasa. Ternyata waktu dia mau pensiun terkena sakit penyakit, menderita stroke dan lain sebagainya. Dia nggak bisa menikmati harta kekayaan yang dapatnya dari kerja keras dan luar biasa. Tetapi kita ini anak Tuhan, ketika kita hidup di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, Tuhan akan bawa kita ngalami kelimpahan, ngalami berkat Tuhan. Tapi berkat bukan jadi tujuan yang utama. Berkat itu sebagai sarana supaya kita bisa bekerja, memberkatin pekerjaan pelayanan Tuhan dengan cara yang ajaib. Kita bekerja dengan leluasa dengan berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Di masa perbudakan ini harus ada kerja keras. Mereka bisa menikmati tapi harus berpeluh luar biasa. Mengalami dosa tetap diberkati loh. Orang berdosa dan orang benar kalau dia bekerja keras pasti dicukupin. Bapak Ibu, kalau engkau rajin saja, sekalipun engkau berdosa, Tuhan pasti berkatin kamu, cukupin. Tapi ada susah dan penderitaan yang akan mengikutinya. Tetapi kita ini sebagai anak Tuhan akan menikmatin masa penyediaan Tuhan. Dan fase yang kedua adalah fase di padang gurun. Kita akan lihat. Ini ayatnya banyak sekali dari Keluaran 16 ayat 4-21. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang membawa kamu untuk keluar dari tanah Mesir, dan besok kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apakah kami ini, maka kami ini bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi, kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu dan kamu bersungut-sungutkan kepadanya. Apakah kami ini? Bukankah kepada kami bersungut-sungutmu itu? Tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segala jemaah Israel, marilah dekat di hadapan Tuhan. Marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara dengan segenap jemaah Israel, maka mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletak embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu setelah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun itu sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, pungutlah itu. Tiap-tiap orang memungut
keperluannya masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Maka mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengar Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Di Kejadian 16 ayat 4-21. Perhatikan baik-baik. Pada masa padang gurun, tidak ada kelimpahan. Yang diberikan Tuhan hanya sehari untuk sehari. Dipungut sehari untuk sehari. Kalau kelebihan, dia akan berulat dan berbau. Ternyata pada masa padang gurun ini, Tuhan menguji. Kita mau menurutin hukumnya apa tidak? Tuh orang Israel menurutin hukum Tuhan apa tidak? Dan ternyata ada penyediaan di padang gurun. Sehari untuk sehari. Hanya just enough. Kalau Bapak Ibu hari ini hanya just enough. Cukup. Nikmatin. Engkau dalam masa padang gurun. Nikmatin. Tuhan sedang nguji hatimu. Kalau hari ini engkau tidak mengalami kelimpahan tapi hanya cukup, tetap setia, lakukan tanggung jawab. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kerjakan yang terbaik. Engkau jadi karyawan, jadi bos, punya pabrik, punya toko, atau apapun juga yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kerjakan seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Hanya cukup Pak, hanya sehari Pak, hanya cukup buat makan Pak, hanya cukup buat bayar IPL, bayar maintenance, bayar iuran dan lain sebagainya. Hanya cukup buat bayar sekolah dalam nikmati. Engkau berada di masa padang gurun, Tuhan buktikan. Di masa padang gurun pun Tuhan berkatin kamu. Di masa padang gurun pun Tuhan siapkan berkat yang ajaib atas hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Seperti orang-orang Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang Israel. Tuhan jagain orang Israel. Tuhan siapkan berkat untuk orang Israel. Sekalipun hanya just enough. Bukankah bangsa Israel ini punya banyak emas? Karena sebelum dia keluar dari tanah Mesir, Tuhan izinkan orang-orang Mesir itu bermurah hati, memberikan emas, memberikan uang, memberikan kekayaannya, dijarah habis-habisan. Tetapi di padang gurun tidak berfungsi, tidak ada toko, tidak ada mall, tidak bisa beli apa-apa, hanya makan yang disediakan Tuhan, mana dan burung puyuh. Powerful nggak? Tuhan sedang ngajarin. Kalau engkau sedang ngalami kesusahan, ngalami masa-masa krisis, tetap jalan sama Tuhan. Tuhan sedang menguji hatimu berpaut kepada Dia apa tidak. Kita lihat di Yesaya 30 ayat 18-21. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberikan kepadamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, dan berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Perhatikan, di ayat yang ke-20, menunjukkan situasi di padang gurun, tetapi Roh Kudus tetap tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan membawa kita di bawah pimpinannya. Kalau kita taat, kita mau dipimpin Tuhan, kita tidak berbelok ke kanan dan ke kiri, kita ngikutin jalannya Tuhan. Tuhan suruh ke kanan, kita ke kanan. Tuhan suruh ke kiri, kita ke kiri. Tetapi sekalipun kita ngikutin kehendak Tuhan, Tuhan hanya berikan roti dan air serba sedikit. Namun pengajar kita tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita taat ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, tetap
ada pemeliharaan Tuhan. Sekarang kita lihat di Yesaya 30 ayat 22 sampai 24. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut oleh perak atau dilapisin dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluarlah. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang kamu tabur di ladangmu, dan dari hasil tanahmu itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditambi dan dilayak. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajarin dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, sekalipun hanya kita memiliki makanan atau roti yang serba sedikit, tetapi di sisi lain kita juga harus menabur. Dari taburan yang sedikit itulah kita akan menuai hal yang berlimpah-limpah. Apabila di masa semuanya serba sedikit, kita setia menabur, suatu hari kita akan menerima roti yang sedap, yang berlimpah-limpah. Dalam waktu krisis, kami mengalami krisis. Kami bangkrut, usaha kami bangkrut, kita meninggalkan utang yang gede sekali. Menurut saya utang itu gede sekali. Sampai semua aset kami, beberapa aset kita jual, emas kita jual, deposito kita ambil untuk nutupin hutang, mobil pun kita jual untuk membayar hutang, itu belum selesai. Tapi di sisi lain kita nabur untuk banyak hal. Kita memberkatin banyak hamba Tuhan waktu dalam kondisi COVID itu, padahal kita belum mengalami pemulihan dalam kondisi COVID itu. Karena 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 kita mengalami krisis yang berat, kita mengalami bangkrutan. Tapi mulai COVID awal 2020 kita mulai banyak nabur. Banyak sekali kita nabur. 2021 kita banyak nabur sekali. Dan ternyata di 2021 akhir kita mengalami perlahan-lahan pemulihan sampai hari ini. Tuhan mulai berkatin kami dengan caranya yang ajaib. Ada bagian ketika kita mengalami masa-masa serba sedikit tadi, ada benih yang harus kita tabur. Dan benih yang kita tabur itu Tuhan yang akan lipat gandakan. Dengerin baik-baik. Kalau saya ngomong nabur, Bapak Ibu tidak harus memberi kepada hamba Tuhan atau kepada gereja. Dengerin baik-baik. Saya juga tidak akan ngambil persembahan dari Bapak Ibu. Tenang saja. Kalau saya ngomong tentang uang, jangan dikira saya ngambil persembahan atau ngambil uang dari Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berikan nabur, tidak harus gereja. Perhatikan. Bapak Ibu bisa menabur. Perhatikan pertama, orang tuamu dicukupin kebutuhannya. Apapun yang dia perlukan, cukupin kebutuhannya. Yang kedua, saudaramu yang membutuhkan, cukupin. Bantu mereka. Jangan dibiarkan keluarga kita menderita kekurangan, tapi kita malah nabur ke gereja. Itu yang tidak benar. Keluarga kita diberesin dulu. Tetanggamu sekitar. Orang-orang di circlemu, di lingkunganmu, mungkin pegawaimu yang kekurangan, itu perlu belajar nabur sama orang-orang yang berkekurangan. Nah, waktu kita belajar nabur dengan sungguh hati di masa kesulitan, bahwa teman saya waktu itu saya ngundang teman saya sekarang jadi gembala. Waktu kita ngalami bangkrut, saya undang ke toko saya untuk berdoa. Ternyata setelah berdoa, padahal kita harus bayar hutang dalam beberapa jam ke depan. Setelah kita amin, ada orang telepon sama saya mau pinjem uang. Waktu itu. Luar biasa sekali kan. Dalam kondisi saya susah, ternyata orang lain menganggap saya masih diberkatin. Luar biasa. Ternyata dia pinjem uang. Dalam kondisi seringkali saya ngalami kekurangan, kita ini hidupnya masih banyak perjuangan, banyak yang perlu dicukupin. Ternyata ada orang-orang yang lebih membutuhkan dari kebutuhan saya. Saya seringkali tabur. Saya komitmen dengan istri saya. Saya ngomong sama istri, ini orang kayaknya perlu ditabur. Kayaknya dia lebih membutuhkan daripada kita. Akhirnya kita tabur. Ternyata Tuhan tidak pernah berhutang. Tapi kita juga harus tanya Tuhan, kita harus pakai hikmat. Jangan sembrono, jangan gegabah. Karena setiap orang punya maksud dan cara Tuhan yang masing-masing berbeda. Bapak Ibu nggak bisa pakai kesaksian saya ini dijiplak telak-telak. Tanya Tuhan dahulu. Minta hikmat Tuhan. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Karena kesaksian itu bukan kebenaran yang mutlak. Karena setiap orang punya kesaksian masing-masing. Tuhan bawa dengan caranya masing-masing. Nah, Tuhan waktu itu pakai kami untuk memberkatin orang-orang. Keluarga kami, orang-orang di sekitar kami sampai hari ini kita dipakai Tuhan memberkati. Tapi di sisi lain kita hanya just enough karena kita masih di padang gurun. Belum di tanah perjanjian. Tuhan hanya berkatin kita cukup buat bayar
IPL, buat bayar listrik, air, buat makan dan lain sebagainya, semuanya cukup, tapi kita belum berkelimpahan. Tapi di sisi lain kita coba nabur. Bapak Ibu, kalau engkau bikin breakthrough dan terobosan, hari ini dalam kondisi susah, belajar nabur. Pak, saya nggak punya uang. Kamu kan punya tenaga, kamu kan punya mulut, tabur gitu. Pak, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ada, Tuhan tetap kasih benih apapun itu. Tanya sama Tuhan, benih apa yang harus tabur? Bapak Ibu, tabur senyum saja, engkau akan tuai senyum. Kamu tabur bersikap baik, kamu akan terima kasih sayang, disayangin banyak orang. Kamu tabur kebaikan, kamu nuai kebajikan. Apapun yang hari ini Bapak Ibu berkatin, itu berkat bukan semuanya untuk kita makan. Ada bagian untuk kita tabur. Di masa-masa sulit ini, ketika kita nabur, kita akan ngalami penuaian, kita akan nikmatin. Di masa sulit, justru kita harus belajar menabur. Di sisi lain, Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kita kelelahan. Sebab penghibur kita, pengajar kita, tidak pernah meninggalkan kita. Justru pada masa padang gurun, kemarin kita belajar, di masa padang gurun, memang semuanya serba sedikit, just enough, nikmatin. Nggak perlu ngomel, nggak perlu menggerutu. Nanti kalau kamu menggerutu, kamu lama masuknya ke tanah perjanjian. Seperti orang Israel kan banyak gerutu di padang gurun. Harusnya ditempuh hanya beberapa hari. Ternyata ditempuhnya sampai 40 tahun. Dan itu pun mereka nggak masuk tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua dan generasi yang di bawah 20 tahun. Dalam kondisi pas-pasan. Mungkin hari ini engkau pas buat bayar utang, bayar cicilan. Nikmatin. Dan di sisi lain belajar nabur. Taat sama Tuhan. Ikutin kehendak Tuhan. Jangan gerutu. Jangan ngomel, minta hikmat Tuhan, minta pengertian Tuhan, apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Ada orang-orang yang terjerat hutang hari ini dengan baik-baik, karena banyak orang konseling dengan saya yang terjerat hutang sampai miliaran, sampai puluhan miliar, sampai ratusan miliar, dengerin baik-baik. Dalam kondisi kamu nggak tahu jalan keluarnya, cari Tuhan. Jangan ngomel, jangan menggerutu, berserah sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Minta pengertian sama Tuhan, apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Di sisi lain, kalau engkau ingin menikmatin sesuatu yang lebih di masa padang gurun, belajar nabur. Tuhan pasti janjikan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Tidak gampang ini, tidak enak. Lakukan yang terbaik, seperti yang Tuhan inginkan. Kita masuk lagi di fase, namanya fase kelimpahan, fase di tanah perjanjian. Kita akan melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi. Kita lihat di Yosua pasal yang kelima, ayat 10-12. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko, lalu pada hari sesudah Paskah, makan hasil negeri itu, yakni roti yang beragi dan bertih gandum pada hari itu juga, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan hasil tanah Kanaan. Perhatikan, orang dapat mengatakan sebagai hal yang luar biasa bahwa bangsa Israel ini sesudah menikmati hasil di tanah Kanaan. Tapi memang benar-benar mereka menikmati hasil di tanah Kanaan. Kenapa kok bisa menikmati hasil di tanah Kanaan? Karena mereka mulai menabur dulu. Sehingga waktu dia menabur dan menuai, maka mana itu berhenti karena sudah ada hasil yang dia bisa makan dari hasil taburan yang menghasilkan berkat. Bapak Ibu, sekalipun engkau di tanah perjanjian, engkau harus belajar menabur dengan benih. Dan benih itu akan dibiarkan Tuhan bertumbuh. Dan Tuhan hujani benih itu dan menjadi berkat, berkelimpahan, menghasilkan berkat yang berkelimpahan. Jadi, setelah kita mengalami proses masa padang gurun dan kita didapatin setia dan setia menabur, perlahan-lahan taburan kita akan menuai hasilnya. Dan perlahan-lahan kau akan masuk ke masa berkelimpahan di tanah perjanjian. Dan waktu di tanah perjanjian ini,
Kita akan lihat di Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Kuncinya kan menabur lagi. Di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkatin Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi. Serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Perhatikan baik-baik. Semua orang Kristen senang baca ayat ini. Kian lama, kian kaya. Tapi lihat, perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan Ishak? Menabur. Bapak Ibu, semua kalau kita pelajari orang-orang yang diberkatin Tuhan di sekitaran hidup kita, kenapa dia bisa sukses di pekerjaan mereka sehingga dia berhasil? Karena dia melakukan yang terbaik. Dia investasikan hidupnya untuk berbisnis. Dia kembangkan dirinya dengan baik. Dia punya hikmat pengertian yang baik. Bapak Ibu minta skill, minta keahlian, minta ditambahkan hikmat dan pengertian, dibukakan jalan. Ketika Tuhan bukakan jalan, kau lakukan dengan setia. Di sisi lain, kau belajar melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Tuhan berkati, berkelimpahan. Di masa padang gurun belajar nabur. Di tanah perjanjian mulai dia nabur dan menuai. Setelah dia makan hasil taburan itu di tanah perjanjian yang penuh kelimpahan itu, mananya berhenti dan dia mulai makan hasilnya. Orang yang menabur tambah hari tambah kaya karena dilipat gandakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya ngomong tentang menabur, bukan berarti saya minta uang Bapak Ibu. Fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Engkau harus nabur di mana? Nabur di orang miskin, nabur di gereja, nabur di hamba Tuhan, nabur di mana? Tanya Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Nabur di tanah yang subur. Di mana tanah yang subur? Di mana hadirat Tuhan bekerja. Di mana ada manifestasi kuasa Tuhan. Di mana ada orang-orang yang membutuhkan. Di sana benihmu akan dilipat kali gandakan. Amin. Di tanah perjanjian harus nabur semakin berkelimpahan. Semakin berkelimpahan, semakin berkelimpahan. Minta hikmat, pengertian, pengetahuan. Seperti Besaliel dan Aholiab. Mereka memiliki keahlian, makanya dibutuhkan untuk membangun perkakas bait Allah. Kalau kau memiliki keahlian, skill, Tuhan pasti berkatin apa saja yang dikerjakan tanganmu. Tuhan bikin berhasil. Kalau Tuhan ngomong apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil, berarti ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Harus kita lakukan. Kita bekerja. Dan kita akan menikmatin fase di mana kelimpahan itu ada. Sekarang Bapak Ibu, fase hidupmu ada di mana? Di masa perbudakan. Kalau engkau berada di masa perbudakan, di tanah Mesir, engkau dicukupin makananmu, tapi hanya pas-pasan. Kamu harus bekerja, jeri lelah, mati-matian, diperbudak dengan hutang dan lain sebagainya. Bertobat hari ini. Cari Tuhan. Minta anugerahnya supaya dilimpahkan dalam hidupmu. Minta hikmat Tuhan supaya dibawa engkau masuk dalam fase yang berikutnya. Kalau Anda hari ini, Bapak Ibu sedang melewatin fase di padang gurun mungkin, semuanya masih serba sedikit. Belajar ngikutin apa kata Roh Kudus. Kalau Tuhan suruh ke kanan, kamu berjalan ke kanan. Kalau Tuhan suruh ke kiri, kamu berjalan ke kiri. Ikutin saja. Jalan ngikutin maunya Tuhan. Jangan bantah. Jangan bersungut-sungut. Semakin kamu bersungut-sungut, ngeluh ngomel gerutu, gak punya tanggung jawab, nyalain orang lain seperti lainnya orang Israel, semakin lama engkau berjalan di padang gurun, bahkan engkau mati di padang gurun, gak memasukin tanah perjanjian. Kalau hari ini engkau sudah memasukin tanah perjanjian, lalu Bapak Ibu harus memulainya dengan menabur benih. Ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan dan setia menabur, ujungnya Bapak Ibu akan menuai, diberkati berkelimpahan. Dan Tuhan akan genapin janjinya. Ada makanan berkelimpahan di tanah perjanjian. Bapak Ibu, kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Bapa kita ini pemilik langit dan bumi yang kaya raya. Tuhan mau kita ini menikmatin semua berkat yang Tuhan janjikan. Itu janji Tuhan kok. Ikut Tuhan tuh gak harus miskin melarat menderita. Ikut Tuhan itu memang menderitanya di bagian kau harus pikul salib.
motivasimu diluruskan, sikap hatimu harus dibenerin, dagingmu harus dimatikan, kemauan kehendakmu harus ditaklukkan. Itu tidak enak buat daging. Tapi di ujungnya Tuhan akan bawa kita nikmatin anugerah hidup dalam kelimpahan. Bagi orang-orang yang pelit, untuk menabur itu berat, tapi ketika engkau menabur, engkau akan menuai. Saya melihat kesaksian banyak orang-orang yang hidupnya didedikasikan untuk menabur. Saya sendiri punya kakak ipar, dia punya toko yang gede, dia punya customer yang gede di kota Jakarta, gede-gede lah. Bahkan instansi-instansi yang gede sekali. Dan hasilnya tidak dimakan sendiri, dia banyak menghidupin keluarganya, banyak ditabur untuk orang, dan dia itu murah hati sekali. Kakak ipar saya itu murah hati. Dan hampir saya bisa katakan hidupnya didedikasikan untuk nolong orang. Dan sampai hari ini ya, diberkatin berkelimpahan. Diberkatin berkelimpahan. Ini orang punya hati yang spesial di hadapan Tuhan. Hidupnya didedikasikan untuk bekerja, dan bekerja itu menghasilkan bukan untuk dirinya sendiri. Dia bisa hidup berkemewahan. Dia bisa beli rumah yang mahal, tapi dia tidak lakukan loh. Dia cukup punya rumah yang baik, dia punya dicukupi semua kebutuhan, dan sisanya dibagiin, berkatin orang banyak. Kakak ipar saya itu diberkatin sampai hari ini, dipelihara luar biasa. Saya lihat di sisi lain, sampai hari ini dia sehat, tidak kekurangan satu apapun. Ada pemeliharaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, dan Tuhan sampai hari ini berkatin orang-orang yang setia menabur. Alkitab katakan, kalau kita setia menabur, suatu hari kita menabur dengan cucuran air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, buat orang-orang yang pelit, kikir, melekik, medit, bukan main. Kalau engkau ingin bebas dari meditmu, dari melekikmu, dari kikirmu, dari tamakmu, belajar nabur. Tidak nabur kepada saya kok. Kamu bisa nabur yang digerakkan Tuhan dalam hidup. Makanya kalau orang itu ngomong tentang kelimpahan, banyak orang udah negatif. Dikirain pendetanya tamak. Dengarin, saya nggak pernah ngambil persembahan Bapak Ibu, tapi tenang saja. Memang Tuhan janjikan kelimpahan, tujuan itu membiayain pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Karena pekerjaan Tuhan perlu biaya yang banyak. Yang menopang pembiayaan pekerjaan Tuhan adalah orang-orang yang diberkatin Tuhan. Anehnya, banyak hamba Tuhan hari ini menyalahgunakan berkat yang Tuhan percayakan kepadanya. Makanya mereka banyak hamba Tuhan hidup berkelimpahan, sedang jemaatnya miskin, melarat, menderita. Akhirnya ketika ngomong kelimpahan, sudah salah persepsi, ditolak duluan. Padahal Tuhan janjikan hidup kita akan hidup berkelimpahan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya orang-orang miskin kita bisa beri makan, supaya pekerjaan Tuhan kita bisa biayai, dan nama Tuhan dipermuliakan di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkatin kita, Tuhan berikan perjanjian kelimpahan itu, kekuatan untuk kita mendapatkan kekayaan, untuk supaya namanya dipermuliakan, bukan untuk kita puaskan diri dengan hawa nafsu dan kemewahan. Bapak Ibu, taruh hatimu tetap di Tuhan. Engkau tahu bagaimana mengelola harta Tuhan dengan baik. Jadi pengelola yang baik. Jadi bendahara Tuhan yang baik. Ketika engkau bisa mengelola harta Tuhan, semakin Tuhan percayakan. Berkat itu berkelimpahan. Berkat itu berkelimpahan. Fasemu di mana hari ini? Di tanah Mesir, diperbudakan, bertobat, minta anugerah Tuhan. Di padang gurun kau setia, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan gerutu, jangan ngomel, jangan ngeluh. Jalan sama Tuhan. Di fase di mana engkau banyak utang, minta anugerah Tuhan, minta hikmat Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan akan bawa engkau ke dalam tanah perjanjian, di mana ada kelimpahan ada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Minta hikmat Tuhan. Kemana engkau harus nabur? Cukupin urusin orang tuamu, berkatin mereka. Beri yang terbaik untuk orang tua selama masih ada. Untuk saudara-saudara yang masih kekurangan, bantu. Tuhan akan balikkan apa yang kamu lakukan dengan setia. Karena Tuhan tidak pernah berhutang dengan orang-orang yang mengasihinya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Bapa, dalam nama Yesus kami matikan firman-Mu. Dengan darah anak domba nempel dalam hati kami. Buat kami mengalami kemerdekaan, masalah keuangan, hati kami gak nempel sama uang, hati kami nempelnya sama Tuhan. Buat orang-orang yang masih berada di dalam fase padang gurun, buat mereka ngalami kesetiaan, hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, setia menabur sekalipun masa sulit.
Kalau ada orang-orang yang masih di fase Mesir, masa perbudakan, buat mata hatinya dibukakan untuk bertobat, berubah, minta anugerah Tuhan, berjalan, terus melangkah maju sesuai dengan kehendak-Mu. Mau berdoa untuk orang yang hidup dalam kelimpahan, hatinya tidak condong dalam kelimpahan, hatinya tidak condong pada berkat, tapi condongnya kepadamu. Bisa mengelola harta dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang Mu sampaikan. Mau percaya, Tuhan buat orang-orang yang setia diproteksi, dijagain dan dilindungi Tuhan. Bikin breakthrough dan terobosan. Mau berdoa orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen, and God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inaralamaya siribinimianamu, inimiananaramu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maganamaya sirimiananamu. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat.
We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Ikiri miana nanamo se. Ikiri bien nanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus
akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.